Hai guys, kita bersama Bang Boy. Gas tentang salaman. Bisa begini ya, membekas sih ya. Luka itu membekas sih. Yes. Siapa dulu nyari gara-gara, kan kalian semua. Ya, sebagai jaksa bukannya bersikap adil, malah malah ya akhirnya terluka kan. Ada pepatah, jangan bermain api kalau tidak mau terluka. Nah, kita bahas langsung, ini dia maksudnya. Dokter Ami sama Bu Dona. Iya, gimana tuh Ami? Iya mungkin Bu Dona sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Ami Gak apa-apa, bisa dimaklumin. Coba kita reka adegan ulang ya guys ya. Mantap guys, gila, mantap. Gak mau salaman. Wow. Dia tidak mau salaman guys. Tidak mau salaman ya. What an attitude. Wow. Lihat nggak tadi dia nggak mau salaman? Iya. Lihat nggak kalian dia nggak mau salaman? Wow. Oh iya, Bung Yopi udah datang ya? Oh iya. Wow. Oke, soalnya banyak membahas ini, kan nggak mungkin nggak kita bahas kan. Ini mengenai attitude. Membuktikan kenapa penting ini dibahas, karena ketika lu nggak mau salaman, bukti bahwa ini bukan masalah tentang kasus hukum terdakwa dengan pelapor, ya. Tapi ini sudah mengarah ke personal antara jaksa sama terdakwa. Ini nggak boleh, karena akan kabur, akan bias mengenai tuntutan hukumnya. Bukan lagi tentang perkara, tapi tentang hati seorang jaksa kepada terdakwa. Ini kalau ada persidangan lagi pasti akan dipermasalahan Nikmir tuh dalam tuntut kayak pledoinya Nikmir atau ada duplik Nikmir pasti. Bisa kok Dona ngasih salam kepada si Mail. Cuma Mail nggak nyenggol kau kan. Mail mah ya lurus aja deh. Tapi Nikmir enggak. Nikmir membongkar semua kebiadaban yang dia terima. Kok beda ya? Mantap guys. Kok beda gila. ya? Mantap. Gak mau salaman. Ini mau. Wow. Bukti kan? Ini bukan mengenai kasus hukum lagi. Sudah pribadi. Padahal yang ada masalah itu dokter Reza Gladys ya, tapi ibu Jipu ini kayak marah banget minta mencintai sampai gak mau menerima jabatan. Coba tahan dulu, tolong jangan takut. Pelan kali suaramu Bang. Gas aja Bang. Nikita Mirzani nampaknya berhasil membuktikan bahwa jaksa tidak profesional dalam melakukan penuntutan di kasusnya. Jadi sahabat channel, kemarin itu ada satu momen menarik di akhir sidang duplik Nikita Mirzani yang bikin netizen heboh ya. Saat jaksa menolak bersalaman dengan Nikita Mirzani. Jadi memang sih secara hukum ya tidak ada aturan yang mewajibkan jaksa bersalaman dengan terdakwa. Tapi secara etik dan logika profesional ya, tindakan itu bisa menjadi simbol kuat dari emosi pribadi yang belum terkelola dengan baik. Jadi gestur kecil seperti itu tuh justru memperkuat apa yang selama ini digaungkan oleh Nikita Mirzani dalam pembelaannya ya, bahwa penuntutan terhadap dirinya sangat syarat dengan sentimen pribadi dan jauh dari objektivitas hukum. Padahal sahabat channel, aparat penegak hukum itu seharusnya memiliki dua kecerdasan penting ya, yakni kecerdasan intelektual dalam memahami hukum dan kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai karakter terdakwa. Jadi sahabat channel, kecerdasan emosional itu bisa menentukan ya bagaimana jaksa bersikap di ruang sidang.
bagaimana ia dapat mengelola emosinya ketika menghadapi terdakwa yang keras kepala, emosional, berkarakter kuat, atau bahkan populer di publik gitu ya. Karena tanpa kecerdasan emosional yang baik ya, proses peradilan bisa berubah dari forum penegakan hukum menjadi ajang balas perasaan. Jaksa yang profesional itu seharusnya mampu ya menegakkan hukum tanpa terbawa rasa atau baper ya. Ia boleh tegas, tapi tetap netral. Boleh berbeda pandangan dengan terdakwa ya, tapi tidak kehilangan etik peradilan. Itulah sebabnya di mata netizen channel ya, gestur menolak bersalaman bukan sekedar drama ya, melainkan indikasi lemahnya pengendalian diri. Sesuatu yang tidak pantas bagi penegak hukum. Nah, di video selanjutnya, lemahnya pengendalian diri bagi penegak hukum. Karena penegak hukum itu bukan fokus ke antara gue malu, tapi antara gue sama tindakan lu. Supaya nggak bias ini ya. Nah, aku sih syukur banget, aku seneng banget ketika dia nggak mau salaman. Akhirnya kan memang terkuak kan, terpampang nyata kan. Next. Dan apalagi saya tadi lihat di salah satu media si jaksa penuntut umum nggak mau salaman dengan Bang itu, maksudnya apa itu? Nah itu menarik banget, sikap seperti itu. Iya, itu sangat tidak profesional ya, sangat tidak menunjukkan suatu etika seorang jaksa bahwa dalam membahas satu permasalahan atau persidangan itu ya mereka boleh saling berdebat satu sama lain. Tapi kalau diselesai ya harusnya bersikap wajar dong, bersikap biasa. Ini terlalu tegang nih hari dia. Diketawain loh. Terlalu tegang ya Bu Dona, jangan terlalu tegang-tegang Bu. Tolonglah Bu ya, masalah keluarga, masalah suami, anak, jangan berimbas kepada persidangan Bu. Lagi mikir, kenapa ya dia nggak mau salaman? Salaman aja padahal ya nggak sih? Jangan sampai nggak profesional gitu kan? Soalnya kan sebetulnya mereka tidak ada masalah personal. Tahu ah? Ya tapi kalau memang nggak mau salaman, ya berarti harusnya nggak ada, ya malah membuktikan itu ada. Bang Boy akan terus pertegas hal demikian. Tanggapan JPU Dona yang nggak mau bersalaman sama Nikita Mirzani, menurut gua sih kurang sopan ya, attitude, etika sebagai JPU jaksa penegak hukum lah kayak gitu, nggak sopan sih. Dan gue lebih gimana ya, lebih yakin banget, lebih matang, semakin matang bahwa di kasus Nikita Mirzani ini kayak berpihak sebelah gitu loh. Kenapa gue bilang kayak berpihak sebelah? Ya masa JPU kayak memihak ke si korban dibanding sama terdakwa gitu loh. Enggak, kita harus sebagai JPU itu kan kita harus netral ya. Jangan memihak sebelah sini, sebelah sana kayak gitu. Kita harus tengah-tengah lah kayak gitu. Gimana caranya biar suasana ini cair, biar persidangan ini lancar, dan kasus masalah supaya menemukan jalan keluar, bukan menambah kicruh kayak gitu, menambah gaduh. Apalagi JPU Dona ya, oknum JPU Dona itu ya. Gue bilang oknum ya, karena mungkin nggak semua JPU kayak gitu. Cuman karena adanya JPU Dona, oknum JPU Dona, jadi kesannya citra marwah jaksa penuntut umum itu kayaknya seolah-olah pandangan masyarakat netizen kayak gimana, kayak rendah gitu loh, nggak ada etika. Bener gak sih? Yes, bener. Ingat, ini oknum, betul. Bang Boy setuju. Makanya Bang Boy nggak suka dengan narasi orang, misalnya kepolisian begini-begini, jaksa gini, semuanya begini. Ya, Bang Boy lebih setuju bahwa itu dikenain ke oknum. Tapi banyak memang, ya. Tapi kita mau untuk berstatement ketika kita menyinggung masalah perkara jaksa, polisi. Kita juga nggak bisa menyinggung tentang institusinya. Nggak boleh, itu salah. Kita sebagai edukasi ya juga pengen membuat masyarakat itu juga cerdas. Ketika lu bermasalah dengan kepolisian, dengan kejaksaan,
itu berarti lu, itu bukan berarti, itu pasti lu bermasalah dengan orangnya, individunya, ya, termasuk bapak ini. Ibu Dona yang Mbak Do. Teman ya, lagi-lagi saya mohon ya kepada jaksa Apa busuk, ini? jaksa bajingan, pengkhianat pajak negara, Repina Donatiombing, tolong ya, mohon laporkan Pak Alex segera ke Mabes Polri. Saya akan menghadapi Anda jaksa pengkhianat ya. Saya berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara di dalam pasal 30. Saya ingin penjarakan Dedi Setiawan Tan agar negara mendapatkan uang pajak yang selama ini digelapkan oleh Dedi Setiawan Tan. Tapi Anda sebagai jaksa negara justru menghalang-halangi, justru membungkam anak saya, saksi kunci, ya, saksi mahkota dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh bos PT Pratama Prima Bajatama. Jadi sekali lagi, Repina Donatiombing, silahkan laporkan Pak Alex ke Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, undang-undang ITE, terserah ya, terserah ya, Anda pengkhianat pajak negara. Viralkan teman-teman. Dengar. Jadi kita nggak, memang kita dari awal tuh tahu bahwa ini konspirasi, dipertegas oleh sikapnya si Dona. Tapi ingat, itu oknum. Bapak ini adalah korban, ya, korban dari kebiadaban oknum tersebut. Makanya kita kembali lagi, ya, Dona, JPU Dona, 2 orang lagi ya JPU. Mbak Dona, kenapa nggak mau salaman sama Nikita Mirzani? Kenapa? Nikita Mirzani udah baik loh minta jabatan tangan sama Mbak. Kok Mbaknya nolak? Apa jangan-jangan Mbaknya habis ngerujak pakai sambal terasi jadi nggak mau? Ibu Dona yang terhormat, kenapa tadi Nikita Mirzani mau salaman, ibu tidak mau salaman? Kalau memang ibu itu benar gitu ya, ibu itu tidak usah baper kayak gitu, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa ibu itu benar gitu loh, jangan baper kayak gitu. Semakin ibu baper kayak gitu kan semakin masyarakat Indonesia ini bisa menilai, nanti diasumsikan, diduga ibu itu merasa marah atau jengkel karena apa yang diomongkan sama Nikita Mirzani itu benar semua tentang JPU, apalagi khususnya untuk ibu. Kalau ibu mempertontonkan ketika mau disalami ibu tidak mau, ketika mau disalami sama Nikita Mirzani ibu tidak mau, berarti kami itu bisa mengambil kesimpulan apa yang diungkapkan Nikita Mirzani bahwa ibu itu sombong itu terbukti, Bu. Bedanya kami atau Nikita Mirzani sama ibu itu sebenarnya, walaupun kita itu sama-sama manusia, yang menjadi pembeda kami ini adalah warga biasa gitu ya. Sedangkan ibu adalah orang yang harusnya mendedikasikan hidupnya ya untuk keadilan yang ada di Indonesia ini. Apalagi kalau ibu itu sebenarnya ya, ibu itu tidak perlu sombong. Karena apa? Ibu digaji oleh negara, ibu juga makan uang negara, yang dimana itu adalah gaji aparat-aparat itu semua dari rakyat-rakyat kami ini, dari pajak yang kami bayar di setiap aktivitas hidup kami. Kami pesan makan, bayar pajak, kami beli rumah, bayar pajak, beli kendaraan, bayar pajak. Nah, uangnya itu ya, salah satunya adalah membayar atau menghidupi gaji-gaji kalian. Jadi menurut saya itu nggak usah sombong. Salam dari Kowe Cimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nggak boleh sombong. Gajimu itu dari pajak kami, kalau boleh sombong kamu. Mantap Koko. Jadi kenapa Bang Boy suka membahas, kadang mereaction, karena Bang Boy bisa dapat insight baru, dapat perspektif yang baru yang mungkin nggak pernah terpikirkan dari Bang Boy. Ini semua demi perjuangan kita, demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Nanti pun kalaupun Nick Mir misalnya buat syukuran dia bebas, Bang Boy nggak diundang, nggak apa-apa. Ya, it's okay, no problem, no problem, thank you. Ini perjuangan kita, karena teman-teman mungkin yang ngikuti Bang Boy paham banget ya. Sejak kasusnya Jessica Wongso yang ice cold, baru pindah Cirebon, Agus sedih banget. Nah, itu ya baru itu aja sih. Nanti kita akan terus kawal ini Nick Mir ya. Jangan pernah hilang pengharapan. Thank you. Bye bye.